Halo mahasiswa ITERA, balik lagi di podcast kita nih. Harusnya hari ini kita kumpul di koridor, tapi karena masih menikmati suasana lebaran, jadi kita meet malam-malam aja ya. Kita mau bahas sesuatu yang sering kita remehkan nih, K3 listrik di ruang kelas. Kadang kita ngerasa aman kalau cuma duduk di kursi kelas, padahal bayar listrik itu nggak pandang bulu loh. Oh iya, sampai lupa. Gimana nih kabar kalian? Kabar baik meskipun di kosan sambil ngerjain tugas ya. Tetap semangat bahas soal safety. Nah iya, tadi aku juga lihat tuh di KU kabel terminal itu udah kayak sarang laba-laba ya, numpuk di semua sudut. Itu ngeri sih. Nah, pas banget Nul. Tadi kamu mention soal sarang laba-laba di pojok kelas. Nah, secara teknis, kenapa sih kita dilarang banget numpuk steker atau colokan sampai berantai gitu? Kan biasanya banyak tuh apalagi kalau kita butuh peralatan elektronik kan kabelnya suka ditumpuk itu. Nah oke, teknisnya tuh gini ya, setiap stop kontak di dinding itu kan punya spesifikasi arus yang maksimal, contohnya tuh misalnya 16 ampere. Nah kalau misalnya kita kasih beban yang berlebihan dari terminal di cabang-cabang, beban totalnya tuh bisa ngelewatin kapasitas kabel di dalam tembok. Efeknya ya thermal stress. Kabel jadi panas, isolasinya jadi meleleh, dan terjadilah arus pendek. Terus yang paling parah tuh ya itu sering terjadi di balik dinding. Jadi kita nggak tahu tuh kalau lagi ada proses kebakaran kecil di sana. Ya tuh, dan tambahin lagi ya soal airsing. Kalau terminalnya nggak kenceng atau kualitasnya jelek, pas kita colok tuh suka ada percikan api kan. Nah itu arc flash kecil kalau di bawah meja banyak sampah kayak sampah debu atau sampah plastik itu percikannya cukup banget buat jadi sumber api. Oh, ngeri juga ya yang arc flash tadi itu. Terus kalau soal kabel laptop yang melintang di lantai itu gimana, Roy? Ya kalau yang itu namanya mechanical damage. Kabel yang sering diinjak atau kegilas kursi nih itu bakalan ngalami kerusakan isolasi. Kadang tembaganya nggak putus, tapi isolasinya tipis. Begitu kayak keinjak, betul kaki kayak yang berkeringatan gitu nyentuh kabelnya, tubuh tubuh kita itu jadi jalur termudah bagi arus buat menuju ke tanah. Itulah kenapa kita setrum. Oke, sekarang mungkin tadi kan udah bicara masalahnya, mungkin kita bakal bicara solusinya. Roy, kalau kita udah tahu ada bahaya itu, tapi kita butuh ngecas nih untuk laptop mungkin keperluan praktikum atau kuliah panjang. Gimana mitigasi yang benar kira-kira, Roy? Untuk prinsip manajemen kabel itu kalau bawa kabel panjang jangan dibiarin semrawut di tengah jalan. Pakai lakban kabel atau minimal taruh di pinggir tembok. Dan tolong ya buat teman-teman jangan naruh botol minum yang di tempat yang banyak kabel. Air itu konduktor yang hebat. Sah, Satu tumpahan kecil aja bisa buat jalur pendek antara fasa dan netral. Oh, oke. Terus kalau kita lihat ada stop kontak yang udah kita minta mata goyang di kelas gitu, boleh nggak sih kita benerin sendiri? Kan kita anak elektro nih. Aduh, jangan dong. Itu kesalahannya bisa fatal banget tuh. Secara aturan K3 nih ya, kita nggak punya tuh otoritas buat bongkar aset gedung tanpa izin. Itu masuk ke pengendalian administrasi. Langkah yang benar tuh harusnya kita solet itu jangan biarkan orang pakai, lalu lapor ke sarpras atau teknisi. Jangan mentang-mentang tahu cara pakai tespen nih, terus main bongkar di tengah jam kuliah aja. Berarti kita harus lebih peka sama lingkungan sekitar ya.
kayak tadi kita isolate baru kita lapor gitu kan ya. Ingat ya, jangan bener-benerin sendiri. Soalnya kita kan nggak tahu entah ada kebocoran arus yang lain gitu. Oke, lanjut mungkin kita bahas APD ini. Dulu kan banyak anak kelas yang kalau kuliah itu lepas sepatu biar nyaman. Terus menurut ketiga listrik itu gimana ya? Wah, itu bahaya laten. Sepatu itu kan lini pertahanan terakhir nih. Kalau misalnya ada kebocoran arus di lantai, misalnya karena kabel proyektor bocor, sepatu dengan sol karet itu bertindak sebagai isolator. Kalau kamu nyeker nih, hambatan tubuhmu ke bumi jadi kecil banget. Arus listrik tuh bakal seneng banget lewat tubuhmu tuh. Bener banget nih, dan APD itu nggak selalu alat yang dipakai, tapi juga perilaku. Contoh kayak pastikan tangan kering sebelum nyentuh saklar, atau buat yang lagi megang alat ukur kayak multimeter di kelas, pastikan ujung probe-nya itu nggak ada yang terbuka ya. Hal-hal sepele kayak ini hal-hal sepele kayak gini yang biasanya itu menyelamatkan nyawa. Oh, termasuk soal perhiasan ya kayak jam tangan kan biasanya kayak logam yang kayak gini gitu. Nah, ya bener tuh, logam itu kan konduktor. Jadi kalau lagi nanganin perangkat elektronik, yang casingnya kebuka, mendingan lepas dulu jam tangan biar nggak terjadi kontak. Oke, keren banget ya diskusinya. Nggak kerasa kita udah lumayan lama ya di Meet ini. Sebelum aku tutup roomnya ada closing statement. Boleh nih dari aku buat mahasiswa ITERA nih, terkhusus mahasiswa teknik elektro, ilmu yang kita dapat di kelas tuh kan soal hukum Ohm sama Kirchhoff itu jangan cuma manusia. Pakai itu buat jagain diri sendiri sama teman sekitar kita ya. Ya safety itu kan awalnya dari kita juga. Dan ingat, listrik itu nggak kelihatan, nggak berbau, tapi mematikan. Jangan nunggu kejadian baru kita tertib K3. Salam safety. Oke, mantap. Makasih Pak Roy, makasih Pak Insanul. Rekaman ini bakal aku share ya nanti ya. Tetap waspada dimanapun, mau di lab atau di kelas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Enkal ya.